Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Perkenalkan nama saya Gary Aquino dengan nomor NIM 2022005, tugas MK Keperawatan Anak. Dengan dosen pengampu itu ada Ibu Nila Alfa Fauzia Escape, Nurse MCAP. Di sini saya sebagai mahasiswa Universitas Kadar Bangsa, Palembang, Sumatera Selatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang stunting. Apa itu stunting, penyebab dan pencegahannya pada anak. Untuk teman-teman di sini terutama ibu muda yang belum mempunyai baby atau bayi. Apa itu stunting? Masalah stunting adalah salah satu isu penting dalam dunia kesehatan anak-anak yang masih menjadi perhatian besar khususnya anak-anak di negara berkebelakangan dan negara berkembang berdasarkan laporan dari Badan Organisasi Kesehatan Dunia. Estimasi ada sekitar 149 juta balita yang mengalami stunting di seluruh dunia pada tahun 2020, sementara 45 juta anak lainnya diperkirakan memiliki tubuh terlalu kurus atau kurangan gizi. Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang berkurang dalam cukup lama akibat pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Adapun balita yang di atas 2 bulan itu harus disuntik vaksin penambahan gizi. Sedangkan itu stunting dapat terjadi mulai janin masih dalam kandungan dan baru nampak saat anak berusia 2 tahun. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2016. Bayi di atas selama di dalam kandungan itu diberi makanan yang sehat seperti makanan buah-buahan, sayur, dan sebagainya, daging. Stunting yang telah terjadi bila tidak diimbangi dengan check up grab atau tumbuh kejar mengakibatkan menurunnya pertumbuhan. Masalah stunting merupakan masalah kesehatan masyarakat yang berhubungan dengan meningkatnya resiko kesakitan, kematian, dan hambatan pada pertumbuhan baik motorik maupun mental. Ini juga cukup berbahaya untuk balita. Stunting dibentuk oleh growth faltering dan cut-up growth yang tidak memadai yang mencerminkan ketidakmampuan untuk mencapai pertumbuhan optimal. Hal tersebut mengucapkan bahwa kelompok balita yang lahir dengan berat badan normal dapat mengalami stunting bila penumbuhan kebutuhan selanjutnya tidak terpenuhi dengan baik. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 2017, Kementerian Masalah stunting penting untuk diselesaikan karena berpotensi mengganggu potensi sumber daya manusia dan berhubungan dengan tingkat kesehatan bahkan kematian anak. Hasil dari Survei Status Gizi Balita Indonesia SSGBI menunjukkan bahwa terjadi penurunan angka stunting berada pada 27,67% pada tahun 2019. Stunting akan menyebabkan dampak jangka panjang yaitu terganggu perkembangan fisik, mental, intelektual, serta kognitif anak yang karakter stunting hingga usia 5 tahun akan sulit untuk diperbaiki sehingga akan berlanjut hingga dewasa dan dapat meningkat resiko keturunan dengan berat badan lahir yang rendah atau disingkat BBLR. Itu cukup berbahaya. Dan di sini juga ada yang harus kalian tahu apa saja untuk kebutuhan supaya tidak terkena stunting pada usia muda dan untuk usia yang masih berada di dalam kandungan. Penyebab stunting itu apa aja? Yang pertama itu kurang asupan gizi selama hamil. Kurang asupan gizi selama hamil itu maksudnya kekurangan makan kebutuhan seperti daging, telur ataupun vitamin yang lainnya. Dan 2, adapun kebutuhan gizi anak tidak tercukupi. Yang tidak tercukupi itu kekurangnya makan sayur, buah-buahan, dan kacang-kacangan. Dan 3, adapun faktor penyebab lainnya seperti
gangguan asupan gizi, menurunnya asupan gizi dan protein di tubuh, kurangnya vitamin, dan kurangnya kerja-kerja atau maksudnya itu olahraga dan sebagainya. Adapun faktor lainnya dan di sini ada juga 1. Kurang asupan gizi selama hamil. WHO atau Badan Kesehatan Dunia menyatakan bahwa sekitar 20% kejadian stunting sudah terjadi saat bayi masih berada di dalam kandungan. Hal ini disebabkan oleh asupan ibu selama hamil yang kurang bergizi dan berkualitas sehingga nutrisi yang diterima janin cenderung sedikit. Akhirnya pertumbuhan di dalam kandungan mulai terhambat dan berlanjut setelah kelahiran. Oleh karena itu penting untuk mencukupi berbagai nutrisi penting dalam kehamilan. Adapun tidak boleh untuk menghirup asap ataupun menghirup udara-udara yang tidak segar selama kita mengandung atau selama kita hamil, dan tidak boleh untuk kesehatan janin. 2. Adapun kebutuhan gizi anak tidak tercukupi. Selain itu, kondisi ini juga bisa terjadi akibat makanan balita saat masih di bawah usia 2 tahun yang tidak tercukupi, seperti posisi menyusui yang kurang tepat, tidak diberikan ASI eksklusif, hingga empasi makanan pendamping atau ASI yang kurang berkualitas. Banyak teori yang menyatakan bahwa kurangnya asupan makanan juga bisa menjadi salah satu faktor utama penyebab stunting, khususnya asupan makanan yang mengandung protein serta mineral zinc atau ginseng dan zat besi ketika anak masih berusia balita. Di sini juga yang ketiga itu menjelaskan tentang adapun faktor-faktor lain yang menyebabkan stunting. Yang nomor 3 lanjutnya adalah melansir buku gizi anak dan remaja. Kejadian ini umumnya sudah mulai berkembang saat anak berusia 3 bulan. Proses perkembangan tersebut lambat laun mulai melambat ketika anak berusia 3 tahun. Setelah itu grafik penilaian tinggi badan berdasarkan umur tinggi badan atau umur terus bergerak mengikuti kurva standar tapi dengan posisi berada di bawah. Ada sedikit perbedaan kondisi stunting yang dialami oleh kelompok usia hingga dari 2 sampai 3 tahun dan anak dengan usia lebih dari 3 tahun. Pada anak yang berusia di bawah 2 sampai 3 tahun, rendahnya pengukuran grafik tinggi badan menurut usia. Tinggi badan usia bisa menggambarkan proses stunting yang sedang berlangsung. Sementara pada anak yang berusia lebih dari itu, kondisi tersebut menunjukkan kalau kegagalan pertumbuhan anak memang telah terjadi. Student. Adapun yang ketiga itu ada faktor penyebab lainnya. Selain itu, yang sudah disebutkan di atas adalah beberapa faktor lain yang menyebabkan stunting pada anak, yaitu kurangnya pengetahuan ibu mengenai gizi sebelum hamil, saat hamil, dan setelah melahirkan. 2. Terbatasnya akses pelayanan kesehatan termasuk layanan kehamilan dan postnatal setelah melahirkan. 3. Kurangnya akses air bersih dan sanitasi. Masih kurangnya akses makanan bergizi karena tergolong mahal, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, kacang-kacangan, dan protein lainnya. Oke, sekian dan terima kasih. Thank you for watching. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk di-subscribe, like, komen, dan selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.